Halo semua, perkenalkan nama saya Esther Edenia Boru Pasaribu dengan NIM 2305112397. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana penerapan Pancasila pada era Orde Lama dan era Orde Baru. Penerapan Pancasila di era Orde Lama, fondasi ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan negara ini sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1945. Salah satu periode penting dalam sejarah penerapan Pancasila adalah era Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Era Orde Lama yang dimulai dengan kejatuhan Presiden Soekarno dan berakhir dengan reformasi. Melihat penerapan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan negara, saya akan membahas bagaimana Pancasila diterapkan dalam orde ini. Pertama, Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pada masa era Orde Lama, Pancasila ditegaskan sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Tegakkan ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang diterjemahkan sebagai keberagaman agama yang dihormati dalam kehidupan beragama. Era Orde Lama mencoba menghormati dan melindungi kebebasan beragama, meskipun ada beberapa kontroversi terkait dengan masalah kebebasan beragama selama periode ini. Misalnya, pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden Nomor 1 tentang penyempurnaan ketentuan-ketentuan kebatinan yang mengatur praktik-praktik keagamaan yang tidak resmi. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan komitmen pemerintah Orde Lama terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah mendorong program-program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Salah satu capaian terbesar adalah program transmigrasi yang mengalihkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat, membantu mengatasi masalah ketidaksetaraan regional. 4. Persatuan Indonesia. Era Orde Lama juga berfokus pada menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pemberontakan dan konflik yang terjadi di berbagai daerah seperti PRRI atau Persemesta dan Gerakan 30 September atau G30S. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kestabilan negara dan menjunjung tinggi prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila. 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan Pancasila di era Orde Lama juga mengedepankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, praktik demokrasi di masa ini memiliki batasan-batasan tertentu dengan partai golongan karya atau dikenal dengan Golkar sebagai satu-satunya partai politik yang diakui. Hal ini mengakibatkan dominasi politik yang kuat oleh Golkar dan keterbatasan dalam partisipasi politik masyarakat. 6. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Program-program seperti bimbingan masyarakat atau BIMAS dan pembinaan kesejahteraan keluarga TPKK diluncurkan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Penerapan Pancasila di era Orde Lama memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Meskipun ada kontroversi dan kritik terkait dengan pelaksanaannya, era Orde Lama telah berhasil membangun fondasi ideologi yang kuat untuk negara Indonesia. Dalam periode ini, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang mencoba mencapai tujuan-tujuan seperti persatuan nasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi. Meskipun era Orde Lama telah berakhir, pengaruh Pancasila masih terasa kuat dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia sampai saat ini, membantu menjaga identitas dan negara kesatuan Indonesia. Penerapan Pancasila pada masa era Orde Baru. Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto muncul sebagai respon terhadap perubahan politik setelah gerakan 30 September tahun 1965. Ini bertujuan mengoreksi penyimpangan masa Orde Lama, menata
kembali kehidupan rakyat dan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten. Pada masa era Orde Baru, penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tetap menjadi fokus pemerintahan. Pada masa ini memiliki visi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia menjadi landasan utama dalam demokrasi Pancasila, di mana asas kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip utama. Pemerintahan Orde Baru. Visi pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia menjadi fokus utama pemerintahan Orde Baru. Prinsip kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip utama dalam demokrasi Pancasila. Untuk menerapkan Pancasila, partai politik diatur dengan jumlah yang dibatasi hanya 3. Yang pertama adalah PDI, P3, dan Golkar. Pancasila juga dijadikan asas tunggal bagi organisasi masyarakat dan partai politik, serta integrasikan di bidang sosial dan politik. Militer juga turut serta dalam menjaga keutuhan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan penerapan Pancasila pada masa era Orde Baru. Yang pertama, terbentuknya lembaga negara yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa era Orde Baru terjadi pembentukan lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar. Hal ini membantu dalam menjaga stabilitas dan konsistensi dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Menurunnya tingkat kemiskinan dan tercukupinya kebutuhan pangan. Pemerintah Orde Baru berhasil mengimplementasikan program-program pembangunan yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan ketersediaan pangan di Indonesia. 3. Pembangunan ekonomi yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada masa era Orde Baru, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pemerintah berhasil mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 4. Kedaulatan rakyat yang ditegakkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang teratur. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengadakan pemilihan umum secara teratur untuk memilih pemimpin negara. Hal ini membantu dalam menjaga kedaulatan rakyat dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kelima adalah suksesnya rencana pembangunan di sektor pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan industri. Keberhasilan ini membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menggerakkan perekonomian negara. Kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru adalah kesenjangan sosial di masyarakat pada masa ini. Meskipun terjadi kemajuan ekonomi, masih terdapat kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan di masyarakat. 2. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada masa ini terjadi kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan pejabat pemerintahan dan keluarga mereka. Hal ini merusak sila yang menekankan keadilan dan kejujuran. Pelanggaran hak asasi manusia. Pada masa ini tercatat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Pemerintah bersifat otoriter. Pada masa ini, Presiden memegang kekuasaan yang sangat kuat dan dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini mengakibatkan kurangnya ruang untuk partisipasi politik dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Selanjutnya adalah demokrasi tidak terlaksana dan golongan karya. Meskipun pemerintah Orde Baru mengklaim penerapan demokrasi, namun sebenarnya terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik dan partisipasi rakyat, seperti golongan karya dianggap sebagai alat politik dalam mencapai stabilitas yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, selain itu terdapat juga penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Beberapa bentuk penyimpangan tersebut antara lain: 1. Penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila. 2. Pemakaian Pancasila sebagai alat untuk meleburkan keberagaman dan mengakibatkan kelompok minoritas terpinggirkan. 3. Penggunaan Pancasila sebagai lambang kekuasaan. 4. Indoktrinasi Pancasila yang menjadi kritik terhadap penyimpangan pada masa Orde Lama. Pembentukan Departemen Penerangan yang bertujuan melemahkan aspek demokrasi. Meskipun terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan perubahan kebijakan pemerintah dari masa ke masa, dapat mempengaruhi pelaksanaannya.